Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan menjelaskan saya dan kelompok saya. Judulnya itu sistem kompensasi untuk staf operasional pada PT Teknovel Karya Digital yang bergerak di bidang e-commerce dan PT Algip Sarana Graha di bidang konstruksi untuk memenuhi tugas UTS manajemen kompensasi. Untuk nama kelompoknya, di sini ada nama-nama kelompok. Yang pertama itu ada Ajeng Sri Andini, ada Nabilah Rahmadini, ada Triwulandari, ada Rosyanti, dan saya sendiri Zakia Nurul dan Ariela Putri. Nah, pada slide ini itu ada yang pertama itu ada deskripsi jabatan dan kualifikasi. Nah, yang di sini tuh yang pertama itu membahas peran operasional di dua industri yang berbeda. Yang kedua itu komponen kompensasi, pembagian antara kompensasi langsung dan tidak langsung. Yang ketiga itu ada tipe dan mekanisme kompensasi. Yang dimana bagaimana sistem ini bekerja secara praktis di lapangan. Yang keempat itu ada metode penetapan kompensasi melalui job evaluation, market pricing, dan pay for performance. Yang kelima itu ada kesesuaian dengan regulasi, yaitu analisis berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Untuk deskripsi jabatan ini, kita ambil contoh dari industri e-commerce, yang dimana sebagai karyawan staf operasional di PT Teknovel ini, peran karyawan sangat bersifat bertempo cepat dan berbasis data. Tugas dan tanggung jawabnya ini, seorang staf di sini memikul tanggung jawab dari hulu ke hilir dalam siklus transaksi digital. Mereka harus memastikan nih bahwa apa yang dipesan pelanggan di aplikasi itu sesuai dengan apa yang ada di gudang. Mereka juga bertindak sebagai jembatan antara kurir dan gudang sebagai koordinasi pengiriman. Selain itu, peran mereka juga sangat krusial nih dalam menjaga reputasi toko melalui penanganan komplain pelanggan secara responsif. Untuk indikator evaluasi kerja atau KPI ini, karena bersifat industrinya digital, maka keberhasilan kerja mereka ini diukur dengan matriks yang sangat terukur. Kemudian ada kecepatan dan ketepatan adalah mata uang yang paling utama. Semakin cepat pesanan diproses dan semakin akurat jumlah stok yang dilaporkan, semakin tinggi nilai kinerjanya. Kepuasan pelanggan juga tercermin dalam rating dan review menjadi indikator akhir yang menentukan apakah staf tersebut berhasil menjalankan perannya. Poin ini sangat penting nih karena nantinya dalam sistem kompensasi ini pencapaian KPI ini yang akan menentukan besaran bonus atau intensif pay for performance yang mereka terima. Untuk kejelasan presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ariela. Baik, jika pada presentasi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Zakia, pada saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi jabatan pada PT Teknovel Karya Digital yang bergerak di bidang e-commerce, di mana jabatan ini memiliki fokus pada staf operasional marketplace yang memang memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan kelancaran aktivitas penjualan online supaya bisa berjalan lancar dan sistematis atau teratur. Di mana pada bagian tugas dan tanggung jawab kita bisa melihat bahwa staf bertugas mengelola pesanan pelanggan dari berbagai platform yang kemudian pesanan tersebut bisa diorder dan juga diproses dengan benar serta tepat waktu. Selain itu juga staf bertugas untuk melakukan monitoring stok barang untuk memastikan nih ketersediaan produk tetap sesuai dengan stok barang yang tersedia untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penginputan stok. Lalu tugas lainnya yang bisa kita lihat di sini adalah melakukan koordinasi pengiriman dengan pihak ekspedisi, menangani komplain pelanggan, serta memonitor performa marketplace seperti rating toko, respon chat, hingga jumlah transaksi. Kemudian di kolom sebelahnya kita bisa melihat ada indikator evaluasi kinerja, di mana pada perusahaan PT Teknovel ini yang bergerak di bidang e-commerce, perusahaan menilai karyawan berdasarkan ketepatan pengiriman barang, kecepatan proses order,
dan juga akurasi data stok dan transaksi, serta tingkat kepuasan pelanggan melalui jumlah rating dan review, dan produktivitas harian atau jumlah order yang memang berhasil diproses oleh staff. Nah, selanjutnya untuk kualifikasi pada posisi ini memerlukan lulusan SMA atau SMK yang mampu mengoperasikan komputer, juga Microsoft Excel. Selain itu, kita bisa lihat bahwa kandidat juga perlu teliti, cepat, dan mampu multitasking, serta komunikatif, dan mampu bekerja dengan target. Kenapa? Karena industri e-commerce ini memiliki ritme kerja yang memang cukup cepat dan dinamis. Nah, pada bagian konteks industri ini, dijelaskan bahwa industri e-commerce sangatlah menuntut kecepatan, akurasi data, dan orientasi besar dalam pelayanan pelanggan yang sangat tinggi. Terlebih ketika ada periode-periode promo tertentu seperti Harbolnas ataupun tanggal cantik, di mana biasanya itu volume penjualan akan meningkat. Maka sangat dibutuhkan staf yang memang mampu bekerja sama secara efektif dan juga bisa tetap menjaga kualitas pelayanan. Selanjutnya, di sini kita akan melihat eh, terkait dengan deskripsi jabatan mengenai staf operasional pada PT Algif Saranagraha yang bergerak di bidang konstruksi. Di mana pada jabatan ini berfokus pada staf operasional yang memiliki tanggung jawab untuk membantu kelancaran administrasi dan koordinasi proyek. Nah, selanjutnya pada bagian tugas dan tanggung jawab di sini kita bisa lihat bahwa staf bertugas untuk melakukan monitoring penggunaan alat-alat kantor supaya penggunaannya ini tetap terkontrol dan efisien. Selain itu juga staf bertugas untuk mengatur jadwal dan reservasi ruangan untuk mendukung efektivitas kerja serta meeting-meeting yang akan dilakukan oleh proyek. Lalu tugas lainnya itu ada mengatur kebutuhan proyek, membuat laporan proyek, melakukan koordinasi tenaga kerja, lapangan, dan juga mengelola petikas kantor. Serta juga mendokumentasikan data vendor dan interaksi dengan vendor yang memang bekerja sama dengan pihak perusahaan. Kemudian pada bagian indikator evaluasi kinerja, kita bisa melihat nih bahwa perusahaan menilai karyawan berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian proyek karena di industri konstruksi ini kan memang apa namanya ketepatan waktu dalam penyelesaian proyek itu sangat dibutuhkan gitu. Kalau nantinya sampai terlambat dalam proyek itu kan itu justru malah menimbulkan kerugian. Kenapa rugi itu kan? Itu juga kan kita bisa melihat dari efisiensi penggunaan material, terus kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja ataupun ketepatan pelaporan proyek. Nah, untuk kualifikasi pada posisi ini kita bisa lihat di mana membutuhkan posisi minimal pendidikan D3 karena pekerjaan di bidang konstruksi itu punya kompleksitas yang memang eh, cukup tinggi dan juga butuh koordinasi juga yang cukup tinggi karena kan berkaitan dengan mandor, dengan kerja lapangan, dengan pihak perusahaan, pihak eh, vendor dan lain-lain. Di mana kandidat juga perlu memahami administrasi proyek dan juga mampu bekerja di bawah tekanan. Selain itu juga punya ketelitian yang baik, kecepatan kerja yang baik supaya proyek bisa cepat selesai dan juga kemampuan komunikasi yang baik. Secara keseluruhan, posisi ini memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung operasional proyek supaya bisa tetap berjalan secara teratur, efisien, dan sesuai target perusahaan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Triwulandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dengan komponen kompensasi. Jadi, apa aja sih yang diterima karyawan dari perusahaan? Nah, sistem kompensasi pada perusahaan e-commerce dan konstruksi ini tuh sudah disesuaikan dengan peraturan pemerintah, terutama aturan ketenaga kerjaan di Indonesia. Nah, perusahaan wajib memberikan hak karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya agar kesejahteraan bagi karyawan itu perlindungannya terjamin. Jadi, eh, tujuannya adalah jika tujuannya adalah pertumbuhan cepat, maka bonus yang akan ditonjolkan. Sedangkan tujuannya itu ada ketepatan teknis, maka tunjangan resiko yang penyelesaiannya yang diutamakan. Slide selanjutnya.
Nah, di slide ini tuh ada komponen kompensasi dalam sektor e-commerce dan konstruksi. Jadi di mana dalam e-commerce ini tuh ada 5 poin. Yang pertama itu gaji pokok. Jadi dalam gaji pokok ini itu dihitung berdasarkan target dan produktivitas kerja bulanan. Yang kedua itu ada bonus target, di mana semakin tinggi performa, maka semakin besar insentif yang akan didapat. Yang ketiga itu ada uang lembur, di mana meningkatnya signifikan saat flash sale atau promo besar seperti 12.12. Nah, yang keempat ini itu ada THR, di mana minimal atau 1 bulan gaji dan dibayar 7 hari sebelum hari raya. Yang kelima itu ada cuti, di mana cuti ini itu seperti ada tahunan, sakit, melahirkan, sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, dalam sektor konstruksi itu juga sama, ada 5 poin, di mana yang pertama itu ada gaji pokok. Nah, gaji pokok dalam konstruksi ini itu disesuaikan dengan lokasi dan kondisi proyeknya. Yang kedua itu ada tunjangan proyek, jadi makin berat atau jauh proyeknya, maka tunjangannya itu akan semakin besar. Yang ketiga itu ada uang lembur, di mana uang lembur ini diberikan saat percepatan proyek yang diperlukan. Yang keempat itu ada bonus penyelesaian, jadi diberikan jika proyek selesai pada tepat waktu. Yang keempat dan lima ini ada BPJS dan THR, jadi perlindungan BPJS ini sangat wajib di sektor konstruksi, dan THR ini juga sesuai dengan aturan pemerintah. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadini. Di sini saya akan membahas mengenai tipe dan mekanisme dari kompensasi. Next, slide-nya. Oke. Di tipe dan mekanisme kompensasi itu dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi langsung dan juga kompensasi tidak langsung. Nah, untuk kompensasi langsung itu adalah imbalan yang diterima langsung dalam bentuk uang, baik rutin dibayarkan setiap bulan maupun berdasarkan dari hasil kerja. Contohnya itu ada gaji pokok, lembur, bonus, dan juga tunjangan proyek. Nah, untuk e-commerce sendiri, gaji bulanan itu dibayarkan berdasarkan target dan juga produktivitas si karyawan itu sendiri gitu kan. Nah, biasanya kalau misalkan lagi ada 12-12, terus Harbolnas segala macam, itu biasanya tuh bakal ada lembur tuh. Nah, di situ kita bisa dapat uang lemburan juga. Terus semakin bagus performa setiap karyawan, biasanya akan dapat bonus semakin besar. Nah, kemudian untuk perusahaan konstruksi sendiri, gaji pokok yang dibayarkan itu disesuaikan sama lokasi dari si proyeknya itu. Semakin jauh proyek dan semakin besar bobot proyek, maka gaji yang didapatkan akan semakin banyak juga. Kemudian untuk tunjangan proyek juga sama, semakin jauh proyeknya, semakin di pelosok dan jauh dari ibu kota, biasanya semakin besar juga yang bisa didapatkannya. Terus untuk lembur juga dibayarkan untuk mempercepat pengerjaan dari si proyek itu sendiri gitu kan. Semakin cepat selesainya, biasanya bonus yang didapatkan akan semakin banyak. Kemudian ada kompensasi tidak langsung, yaitu di sini bukan berupa uang, tapi balas jasa yang dibayarkan bisa berupa fasilitas, jaminan kesehatan, atau asuransi. Contohnya ada THR, cuti berbayar, dan juga BPJS Kesehatan. Untuk di e-commerce sendiri, kompensasi tidak langsungnya itu ada THR, yaitu dibayarkan minimal 1 bulan gaji, kemudian 7 hari sebelum Lebaran. Kemudian ada cuti tahunan, sakit, melahirkan, dan itu tuh kita sebagai karyawan tetap digaji sesuai sama hak kita gitu. Kemudian kalau untuk perusahaan konstruksi, sama juga ada THR, ada cuti, dan ada BPJS Kesehatan atau asuransi. Nah, BPJS itu tuh biasanya yang cover kita itu ya si perusahaannya itu sendiri gitu. Next akan dibahas sama teman saya. Perkenalkan, saya Rosianti. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai metode penetapan kompensasi. Penetapan kompensasi itu sangat penting karena berpengaruh terhadap motivasi kerja, produktivitas, kepuasan kerja, hingga loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menentukan sistem kompensasi secara adil, kompetitif, dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Next slide.
terdapat 3 metode utama yang sering digunakan perusahaan dalam menentukan kompensasi. Metode pertama adalah job evaluation atau evaluasi jabatan. Metode ini dilakukan dengan cara menilai suatu jabatan berdasarkan tanggung jawab, tingkat kesulitan pekerjaan, resiko kerja, keterampilan yang dibutuhkan, serta dampak pekerjaan terhadap operasional perusahaan. Semakin besar tanggung jawab dan resiko suatu pekerjaan, maka semakin tinggi pula kompensasi yang diberikan. Dalam perusahaan e-commerce, staf gudang atau warehouse staff dinilai berdasarkan kecepatan kerja, ketelitian dalam mengolah barang, serta kemampuan menyelesaikan order harian. Sedangkan pada perusahaan konstruksi, staf lapangan memiliki kompensasi yang lebih tinggi karena pekerjaan mereka memiliki resiko kecelakaan kerja yang lebih besar, tanggung jawab terhadap proyek, dan tuntutan mobilitas kerja yang tinggi. Dengan metode ini, perusahaan dapat memberikan gaji yang lebih adil sesuai beban kerja masing-masing jabatan. Metode yang kedua yaitu market pricing atau penetapan kompensasi berbasis pasar. Pada metode ini, perusahaan menentukan standar gaji dengan membandingkan gaji perusahaan lain di industri yang sama. Tujuannya agar perusahaan tetap kompetitif dalam menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Pada perusahaan e-commerce, akan membandingkan standar gaji admin logistik, customer service, dan warehouse operator dengan perusahaan e-commerce lainnya. Jika gaji perusahaan terlalu rendah dibandingkan kompetitor, maka karyawan berpotensi pindah ke perusahaan lain yang lebih menawarkan kompensasi yang lebih baik. Pada perusahaan konstruksi juga sama, perusahaan akan membandingkan gaji staf proyek, set koordinator maupun supervisor proyek di wilayah yang sama agar tetap sesuai dengan standar pasar tenaga kerja. Metode ketiga adalah pay for performance atau kompensasi berbasis kinerja. Dalam metode ini, perusahaan memberikan tambahan kompensasi pada karyawan yang berhasil mencapai target atau menunjukkan performa kerja yang baik. Bentuk kompensasi dapat berupa bonus, insentif, komisi maupun penghargaan lainnya. Dalam perusahaan e-commerce, kompensasi tambahan biasanya dihitung berdasarkan jumlah order yang berhasil diproses, kecepatan kerja, tingkat akurasi, serta pencapaian target tim. Sedangkan pada perusahaan konstruksi, penilaian dilakukan berdasarkan progres proyek, ketetapan waktu penyelesaian, efisiensi biaya, keselamatan kerja, dan kualitas hasil pembangunan. Metode ini dianggap efektif karena mampu meningkatkan motivasi kerja karyawan. Karyawan akan merasa lebih dihargai karena hasil kerja mereka berpengaruh terhadap kompensasi yang diterima. Dari ketiga metode tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan perlu memilih metode penetapan kompensasi yang sesuai dengan kondisi perusahaan, jenis industri, serta karakteristik pekerjaan karyawan. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Ajeng Sri Andini. Saya akan menjelaskan tentang kesesuaian dengan regulasi berdasarkan analisis AJAS dan kesesuaian Undang-Undang Ketenagakerjaan. Slide selanjutnya. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya, aspek yang sudah sesuai dari kesesuaian sistem kompensasi dengan regulasi pemerintah itu gaji pokok sesuai UMP atau UMK daerah, terus uang lembur mengikuti tarif dan jam kerja pemerintah, THR wajib minimal 1 bulan gaji yang harus turun di 7 hari sebelum hari raya, cuti tahunan, sakit, dan melahirkan sesuai undang-undang, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang wajib terdaftar. Berdasarkan asas, yaitu ada yang pertama asas keadilan, yaitu kompensasi jabatan, tanggung jawab, dan beban kerja pekerja konstruksi dapat tunjangan resiko karena kerja lapangan lebih berbahaya. Yang kedua adalah asas kelayakan, yaitu kedua perusahaan sudah memberikan kompensasi yang layak karena terdapat gaji pokok, uang lembur, THR, serta BPJS yang membantu memenuhi kebutuhan dasar pekerja yang memberikan rasa aman dalam bekerja.
Yang ketiga itu asas penghargaan kinerja. Pada e-commerce, karyawan yang mampu mencapai target order, menjaga kecepatan proses, meminimalkan kesalahan, dan akan mendapatkan bonus atau insentif tambahan. Sedangkan pada konstruksi, bonus diberikan apabila proyek selesai tepat waktu, biaya proyek efisien, dan kualitas pekerjaan sesuai standar. Ini menunjukkan bahwa kedua perusahaan menerapkan sistem pay for performance atau penghargaan berdasarkan hasil kerja nyata. Yang terakhir adalah asas perlindungan. Perusahaan memberikan BPJS, asuransi kerja, dan fasilitas kesehatan kerja terutama untuk pekerja lapangan konstruksi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada produktivitas, tetapi juga keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Next. Di sini saya akan menjelaskan potensi ketidaksesuaian dan kesimpulan. Aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada jam lembur berlebihan, terutama pada industri e-commerce saat peak season seperti Harbolnas, flash sale, atau promo besar lainnya, volume transaksi meningkat drastis, sehingga karyawan harus bekerja lebih cepat dan lebih lama. Yang kedua adalah target kerja yang terlalu tinggi. Sistem KPI di e-commerce memang mendorong produktivitas, tetapi jika target terlalu tinggi tanpa dukungan tenaga kerja dan sistem yang memadai, maka tekanan kerja akan semakin besar. Sedangkan pada industri konstruksi, tantangan terbesar adalah resiko kerja lapangan yang tinggi. Pekerja harus menghadapi kondisi proyek yang berubah-ubah, penggunaan alat besar, cuaca, serta risiko kerja. Karena itu, perusahaan wajib memastikan standar keselamatan kerja benar-benar diterapkan. Selain itu, masih ada potensi ketidakjelasan kontrak kerja pada pekerja harian atau berbasis proyek. Hal ini penting diperhatikan karena dapat mempengaruhi kepastian hak pekerja seperti jaminan sosial, durasi kerja, hingga kompensasi ketika proyek selesai. Pada e-commerce, sistem kompensasi lebih berbasis KPI, target, dan performa individu. Fokus utamanya adalah kecepatan layanan, efisiensi proses order, penggunaan teknologi, dan kepuasan pelanggan. Karena itu, bonus dan insentif individu menjadi sangat dominan. Sedangkan karakteristik pada industri konstruksi yaitu sistem kompensasi lebih dipengaruhi oleh tingkat jabatan, risiko kerja, lokasi proyek, dan kompleksitas pekerjaan. Oleh sebab itu, muncul tunjangan proyek, tunjangan lapangan, dan fasilitas keselamatan kerja atau K3 yang lebih besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa staf operasional e-commerce lebih fokus pada kecepatan layanan, teknologi, dan orientasi pelanggan. Staf operasional konstruksi lebih fokus pada koordinasi proyek, pengawasan lapangan, efisiensi proyek, dan keselamatan kerja. Walaupun sistem kompensasi kedua perusahaan berbeda, keduanya sama-sama menyesuaikan dengan kebutuhan industri masing-masing dan sudah cukup sesuai dengan regulasi ketenaga kerjaan di Indonesia. Selain itu, the pay for performance menjadi metode yang paling dominan karena kedua industri sangat bergantung pada hasil kerja nyata. Demikian video presentasi dari kelompok kami mengenai sistem kompensasi staf operasional pada industri e-commerce dan konstruksi. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Sampai dan terima kasih.